Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhu wa safiyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wa sallama taslima, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang sangat indah. Sama-sama kita datang untuk menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perbedaan jabatan, strata sosial, harta benda, yang kaya ataupun miskin, sama. Kita sama-sama sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sekarang berada dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, majelis yang selalu didatangi oleh para malaikat, dan Allah turunkan ke dalam majelis mereka rahmat dan kasih sayang serta sakinah. Alhamdulillah. Dan secara pribadi saya sangat bergembira dan bersyukur kepada Allah, karena setelah sekian lama ya saya baru lagi datang ke tempat ini, karena memang akhir-akhir ini agak banyak kesibukan di travel haji dan umroh, sehingga ya hampir tiap bulan saya tinggalkan Indonesia, dan alhamdulillah memang sudah lama ya saya rindu dengan jamaah sekalian, jamaah Masjid Raya Al-Kautsar, dan alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Ini nikmat sangat luar biasa, dan tidak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas pahala yang berlipat ganda kepada panitia masjid dan seluruh elemen yang memberikan izin atau berpesan baik kepada kami hingga diberikan kesempatan duduk di depan jamaah sekalian untuk kita saling ingat mengingatkan apa yang saya tahu dari ilmu agama. Saya sampaikan, alhamdulillah, kalau memang itu benar maka silahkan diterima. Kalau ada kesalahan maka saya adalah manusia biasa, tidak boleh diikuti kesalahannya, tidak boleh diikuti kesalahannya. Tidak lupa kita kirimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersabda, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat untukku satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Yaitu Allah akan sebut-sebut dan puji-puji namanya di hadapan para malaikat. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada yang ketiga kali ini adalah, judulnya adalah A'ra'an tamak risuruga inailah kepinahan. Ya, A'ra'an tamak risuruga inailah kepinahan. Saya mau masuk surga, tapi siapa yang saya mau ikuti? Iya, siapa yang saya mau ikuti? Karena saya yakin ya kita semua ini mau masuk surga. Orang yang beriman semua mau masuk surga. Bahkan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ya, orang Hindu, Buddha, semua mau masuk surga. Namun jamaah sekalian, inailah dipinahan. Siapa sebenarnya yang mau diikuti? Karena manusia di zaman ini tentu berwarna-warni, bermacam-macam. Ada yang ingin menuju surga, tapi yang dia ikuti adalah gurunya. Kalau guruku bilang, itu mi jalan itu yang benar.
pasti tiba di surga. Ada juga yang kemudian mengatakan, saya kalau ingin masuk surga, yang saya jadikan patokan mimpiku. Kalau saya sudah bermimpi, ya, itu yang saya ikuti, maka itu jalan menuju surga. Makanya banyak orang sering menjadikan mimpi itu sebagai patokan, ya, patokan di dalam kebenaran. Ada juga orang yang menempuh jalan menuju surga, yang dia ikuti adalah tradisi, ya, tradisi nenek moyang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ya. Apa nak pau buhe-buhea, apa nak buhe-buhea, ya tak menjawab. Iya. Kan sering kita kan? Ya, itu saja diikuti. Adapun kalian ini, kau tu anak riboko kok. Talare itu anak riboko pun talare toriala. Ya kan, sering kita dengar kan? Akhirnya apapun yang dia jumpai dari nenek moyangnya, itu yang dia ikuti. Iya. Bahkan kata Allah, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Sekalipun nenek moyangnya tersebut itu tidak memahami, juga ikut-ikutan sebenarnya. Ya, tidak ada dasarnya. Wala yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Yang penting itu tradisi, tidak boleh kita tinggalkan. Apapun itu. Ya, yang dari nenek moyang harus dijaga. Ya. Dipiara mana? Ya kan? Itu sering kita dengarkan. Mana ini? Ya. Tidak boleh kita buang, tidak boleh kita tinggalkan. Bahkan sebagian orang, sekalipun hal tersebut, ya, bertentangan dengan agama, ya, sekalipun bertentangan dengan agama Islam, tetap saja dia dahulukan tradisinya dibanding agamanya. Ya. Dan ini yang masih ada kita dapati demikian. Ya. Bahkan jamaah sekalian, mengikuti kebiasaan dan tradisi nenek moyang ini sangat-sangat kuat melekat di dalam hati setiap orang, sangat kuat pengaruhnya. Sebuah kisah ketika Abu Talib ini pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ini melihat Nabi Muhammad dari kecil, ya, sampai diangkat menjadi nabi dan rasul. Abu Talib ini yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal bapaknya, meninggal ibunya, meninggal kakeknya. Abu Talib yang memelihara Nabi Muhammad. Abu Talib yang selalu membela Rasulullah, iya, membantu dengan uangnya, dengan tenaganya. Ketika Nabi Muhammad diusir, ya, Nabi Muhammad diganggu, Nabi Muhammad mau dibunuh, Abu Talib yang pasang badan. Ya, Abu Talib yang siap berkorban dengan jiwa dan hartanya. Ya, bahkan Abu Talib siap diboikot, dibombe sama orang-orang kafir Quraisy gara-gara membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ketika menjelang wafatnya, lamatemi agarrimi, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cinta kepada pamannya ini, ya, purinana, ya, sangat beliau cintai sebagai kemenakan. Apalagi jasa-jasanya banyak, itu fitrah. Ya, maka Rasulullah datang kepada pamannya ini. Dia katakan, ya ammi,
Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalau kamu ucapkan ini kalimat, saya akan membelamu nanti di hadapan Allah. Sekalipun selama ini, sepanjang hidupmu kamu kafir memang, tidak mau bersyahadat. Tapi ini kesempatan terakhir ini. Ya, lamate makin, lamate makin. Ya, lamate makin. Ucapkan la ilaha illallah. Ya, ini ya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu semangatnya kepada pamannya. Namun apa yang terjadi jamaah sekalian? Di sampingnya ada Abu Jahal. Ada Abu Jahal. Ya, ini bahayanya berteman dengan orang jelek ini. Ya, ada Abu Jahal di sampingnya. Nah, bisik-bisik juga. Dia bilang, "Atarghabu am millati Abdul Muttalib?" Hah? Lanu salai agama Nabi ya. Karena kapan dia sebutkan la ilaha illallah, berarti tidak boleh lagi apa? Tidak boleh lagi menyembah selain Allah. Tidak boleh lagi pergi orang menyembelih ya di tempat-tempat keramat. Tidak boleh lagi orang memberikan sesajian. Tidak boleh lagi berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lagi takut kecuali kepada Allah. Tidak boleh lagi berharap kecuali kepada Allah. Tidak boleh lagi ya bertawakal amanjeng kecuali karena Allah taala. Punnaman minitab la ilaha illallah. Nah, sedangkan tradisi mereka, kebiasaan mereka, kalau ada yang sakit kemana? Kebiasaan orang kafir Quraisy, kalau ada yang sakit keluarganya, nah pergi ke Al-Lat wal Uzza wal Manat. Ya, kalau bukan pohon, batu, kuburan. Tiga ini. Kalau bukan pohon, batu, kuburan. Ini kebiasaan nenek moyang mereka. Makanya diingatkan oleh Abu Jahal. Lanu salai agama Nabi ya. Lanu salai mana? Karena kapan diucapkan la ilaha illallah, pasti mau tidak mau kita harus tinggalkan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Iya. Apalagi di negeri kita, nenek moyang kita sebelumnya adalah Hindu Buddha, Majapahit yang berkuasa di Indonesia. Maka masih banyak tradisi-tradisi itu. Iya, Nikua, bocok-bocok, arajam, boek-boek, masih banyak, iya kan? Tradisi-tradisi itu. Orang belakangan memelihara seperti itu, sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Sudah meninggal orang di rumah, keluarganya, neneknya, itu guci-guci masih ada, guci-guci itu, gumbang. Orang selalu datang kalau ada yang sakit, dia sendiri yang isi apa? Yang isi air. Dia bilang tidak pernah habis, ya tidak pernah habis karena diisi terus. Nah, ya, akhirnya anak, cucu dia pelihara ini terus. Baru dikasih tahu, punna nu ganggu nih, ya, kalau nu ganggu ini nanti dia datang, nanti dia menegur, rek nagaringi, rek nalenyaha. Akhirnya orang semakin takut. Nah, ini diingatkan oleh Abu Jahal. Ya, lanu salaya agamana, boya. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah tidak putus asa. Rasulullah ulangi lagi, ya ammi qul la ilaha illallah. Ya, ucapkan la ilaha illallah. Tetapi Abu Jahal juga tidak mau kalah. Dia bilang, lanu salai. Lanu salai agamana boya. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata dia meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Iya, begitu kuatnya ini pengaruh, namanya apa? Tradisi nenek moyang. Kuat sekali pengaruhnya. Iya, kuat sekali pengaruhnya. Bahkan bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, terkadang seorang dosen, terkadang seorang profesor, terkadang calon bupati, ya, para pejabat, orang yang berpendidikan, itu masih sangat percaya dengan yang begitu. Iya, dia mau mencalon, dia pergi dulu cari yang begitu-begitu. Iya, dia pergi dulu minta izin, dia pergi dulu memberikan sesajian, bahkan meminta kepada penjaga ini, penjaga itu, kasih Kak Rasulullah. Iya, saya ini mau Kak jadi calon ini. Iya, mau Kak menjabat, mau Kak masuk. Subhanallah. Bayangkan, begitu kuatnya ini pengaruhnya di dalam hati. Sampai-sampai Abi Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal di atas hal tersebut. Meninggal di atas hal tersebut. Iya. Maka jemaah sekalian,
Perhatikan, ayat tadi mengingatkan bahwa silahkan, bagus. Mau pakai baju batik karena itu tradisi Indonesia, itu bagus. Iya. Itu tradisi namanya, boleh. Karena apa? Itu hal-hal yang tidak dilarang di dalam agama kita. Iya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian orang juga di kehidupan dunia ini, di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala, itu dia mengandalkan tokoh-tokoh. Ada pembesar-pembesar, ada guru besar yang diikuti. Ya, ada guru besar yang diikuti. Harus dipahami jemaah sekalian bahwa orang-orang yang ikuti pada hari kiamat ini, kalau mereka ikuti bukan di atas kebenaran, mereka semua akan berlepas diri. Nah salai kiri akhirnya. Mana rong gurunta, mana naku waririno, aminaham mako. Alle minni, patantam minni, ia makan tiang. Inak ke pambela ko sallo. Nak ke pembantu ko di alam kubur, nak ke pembantu ko di akhirnya. Riahere andre, nafsi, nafsi. Ya. So bahkan jangankan kita, para nabi itu dia katakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Dia lupakan umatnya sudah. Ya, di akhirat. Kenapa? Begitu dahsyatnya prahara pada hari kiamat. Semua orang akan menyelamatkan dirinya. Yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Hari yang seseorang, saudara lari dari saudaranya. Iya, lari dari ibu dan bapaknya. Suami istri akan berpisah, masing-masing mencari selamat pada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'ul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab." Dan ingatlah ketika orang-orang yang diikuti pada hari kiamat itu berlepas diri, ya, berlepas diri, dan mereka sudah melihat azab. Hubungan sudah tidak ada lagi, guru dengan murid tidak ada lagi, ya, guru tidak ada lagi. Oh, ini muridku, ini guruku, ini orang tuaku, ini istriku, ini mamaku. Tidak ada lagi pada hari kiamat. Masing-masing cari selamat sendiri. Ya, wa qala alladziina tubi'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dan orang-orang, ya, yang mengikuti, yang mengekor di dunia ini, apa katanya? Andai kata ada kesempatan hidup lagi di dunia, maka saya akan berlepas dari mereka. Iya, saya akan berlepas dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dariku. Jari riahere si Jojo kau gara-gara kau ini dah kau Italiana ke ikut jarang minahang. Jadi riahere talaria menikah minahang pernah ke Andre. Jadi di akhirat itu dia kira, siapa suruh kau ikut sama saya? Iya. Bahkan syaitan di akhirat dia bilang, saya tidak pernah paksa kamu, saya cuma menggoda saja. Ini suruh keminahan. Jadi di akhirat itu orang masing-masing, ya, berlepas diri. Subhanallah. Tes. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah, di dalam ayat yang lain, qala Allah Ta'ala, "Yawma taqallabu wujuhum fin-nar, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila." Hari ketika wajah sudah terbalik, ya, di dalam neraka. Wajah lebih turun, lebih duluan masuk ke dalam neraka, dilempar ke dalam neraka. Mereka mengatakan apa? Cobanya di dunia dulu, saya ikuti Allah, saya taat kepada Allah dan Rasulnya, nah, baru menyesal. Cobaan aku pinahi kuranga, aku pinahi hadisa. Kapan mereka menyesal? Di dalam neraka.
Kemudian mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sesungguhnya dahulu kami mengikuti tokoh-tokoh, pembesar-pembesar, androng guru, ya, orang-orang yang ditokohkan, orang yang dianggap tuan guru. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Iya. Subhanallah. Jadi jangan sembarang ikuti guru juga. Jangan. Kita pindah-pindahan. Jangan sampai buka ki Facebook, buka ki YouTube, kita lihat di situ ada orang hebat. Dia bilang, saya ini langsung menelpon kepada Nabi. Saya langsung menelpon kepada malaikat. Saya sudah bicara kepada malaikat maut. Ya. Saya tampar malaikat. Ada kan? Yang panjang rambutnya itu saya lihat di Facebook itu. Dia katanya bisa bicara semut. Namanya bahasa Suryani. Lagi viral itu. Dia berbicara dengan orang yang sudah meninggal, langsung berbicara dengan Tuhan, berbicara dengan Nabi Muhammad. Kali katanya datang ke kuburannya Rasulullah berbicara. Ini banyak juga pengikutnya. Ya arah kita pindah-pindahan nih. Karya akhirnya siapa namanya? Nah itu Mama Gupron. Itu lagi viral itu ya. Ya. Itu subhanallah. Sampai-sampai jamaah sekalian nakala-kala para nabi. Tingkatannya nakala-kala para nabi. Baik. Nah ini kalau kita mau ikut-ikutan di akhirat, salah iki. Iya, di akhirat dia tidak akan bertanggung jawab atas diri kita. Maka jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu siapa dan apa harus kita ikuti supaya kita bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita umat Islam ya, diutus kepada kita nabi yang mulia dan diturunkan di tengah kita kitab yang paling suci dan paling sempurna, itu Al-Qur'an. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Ya, telah dibacakan tadi oleh Pak Imam, Masya Allah, dengan suara yang merdu luar biasa. Ya, disebutkan ayatnya, inna hadal kitab yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya kitab ini Al-Quran menunjukkan jalan yang paling lurus. Ya, tidak ada lagi jalan yang paling lurus kecuali Al-Quran. Untuk sampai ke dalam surga, maka kipinahangi Quran. Ya, Al-Quran yang harus kita ikuti jamaah sekalian. Ada mimpi, ada tradisi, ada ucapan guru. Ya, siapapun guru kita, walaupun yang berjenggot, ya seperti saya ini duduk di sini, jangan kita terima ucapan saya kalau bertentangan dengan Al-Quran. Karena saya manusia biasa, ya tidak ada jaminan kebenaran. Tetapi kalau Al-Quran, apa kata Allah? Alif Lam Mim, dalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Itulah Al-Quran, ada keraguan di dalamnya, petunjuk. Ya, kalau kita biasa di dunia ingin ke Makassar, kita tidak tahu jalan, kita pakai maps. Kalau maps itu kita kasih salah. Ya, masih biasa kita kasih salah-salah. Tapi kalau jalan menuju surga, itu petunjuk yang pakai Al-Quran. Kalau mau sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-Quran ini kalamullah. Surga itu ciptaannya Allah. Maka yang tahu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi jalan menuju surga yang harus kita ikuti adalah Al-Quran. Al-Quran itu yang pertama. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, yang harus kita ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna syariat. Seluruh agama sebelumnya setelah diutus Nabi Muhammad sudah tidak berlaku. Ya, langsung expire. Tidak berlaku. Sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita manusia biasa. Kata Rasulullah, "Lau kana Musa hayyan
ma wasi'u illa tibai. Kata Nabi Musa, zamanku setelah Nabi Muhammad diutus, tidak boleh baginya, tidak ada kelonggaran bagi Nabi Musa kecuali wajib ikuti saya. Jadi Nabi Musa saja Nabi, andai kata hidup setelah Nabi Muhammad diutus, wajib beliau apa? Meninggalkan ajaran yang beliau bawa. Padahal ajaran yang beliau bawa dari mana? Dari Allah. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, tidak ada lagi ajaran yang benar dan diterima kecuali ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi punna pengajaran Nabi Androng Gurunta, punna bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ambil ya petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada jaminan kalau itu. Ya, sudah ada jaminan jamaah sekalian. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku, seluruh umat Islam ini itu akan masuk surga. Jari lantamak ngasih jakin di surga, insyaallah. Kecuali nuteaya. Kata Rasulullah apa? Kecuali nuteaya. Kecuali yang tidak mau. Walaupun umatku mengaku umat Islam, kalau dia tidak mau masuk surga ya tidak bisa. Kata para sahabat yang mendengarkan hadis ini, wahai Rasulullah, inaitea. Siapa umat Islam yang tidak mau masuk surga? Ya. Rekun itu yang tamar di surga. Adakah kira-kira orang di sini tidak mau masuk surga? Bahkan biar preman yang sementara mabuk ditanya, lantaran tamar di surga, pasti Nabi iya kan? Ternyata ini mabuk. Arak tamar di surga, pasti nak wah, ini tuaran tamar di neraka. Iya kan? Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Qalu man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang ikuti saya, mentaati saya bilang A, dia A. Saya suruh ke kanan, dia ke kanan, bukan ke kiri. Nabi Muhammad ke kanan, nak Abu Heku ke kiri. Minang di kiri. Jadi kata Rasulullah, apa? Siapa yang mentaatiku, maka dialah yang masuk surga. Tetapi siapa yang menyelisihiku, ya, siapa yang menyelisihiku, ini mitau yang tamar di surga. Jadi tidak cukup mengaku muslim, tidak cukup mengatakan saya umatnya Nabi Muhammad. Iya panak ya, harap mintokin tamak di surga pun nakipinahangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidup? Bagaimana keyakinannya tentang Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau berdoa kepada Allah. Ya. Kalau berdoa kepada Allah. Bahkan beliau mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka bi kalimat. Wahai anak kecil, saya ingin mengajarkan kepadamu beberapa wejangan, nasihat-nasihat, kalimat-kalimat yang penuh dengan ilmu. Kalau kamu minta kepada Allah. Nabi Muhammad tidak bilang, punari arak mengera kamerinak, minta kepada Allah. Ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad marah ketika ada sahabat mengatakan, "Qumu bina nastaghiitsu bi Rasulillah sallallahu." Ayo kita berdiri pergi minta pertolongan, perlindungan, bantuan kepada Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, tidak boleh. La yustaghatsu bi. Saya bukan tempat berlindung, saya bukan tempat minta pertolongan. Innama yustaghatsu billah. Ya. Tempat satu-satunya meminta pertolongan, bantuan hanya kepada Allah. Nah, ini Rasulullah. Tapi pun nara kita mari surga, kipinahangi Nabi Muhammad. Bagaimana beliau? Doanya hanya kepada Allah. Ya, takutnya hanya kepada Allah. Tawakalnya hanya kepada Allah. Ya. Kemudian, bagaimana ketika Nabi Muhammad hidup? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan Rasulullah ketika sakit, ya, sakit yang mengantarkan beliau meninggal, ni salepai lampar di masigi. Iya. Ni salepai lampar di masigi.
Rasulullah SAW ini sakit keras. Beliau dipapah ke masjid, sholat 5 waktu jemaah sekalian. Nah kita ni arakin tamak di surga. Jangankan dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat. Kalau main kilisar di masjidnya, nampaki kuah kusik minak yasinna. Kupami. Nak pernah sembahyang anu cidon-cidon ngajir wala. Rek mari Makkah. Rek mari Mangkasar. Saya rehat tu nak tetap 5 masih ku pas sembahyangnya. Padahal dia tidak pernah ke masjid. Bagaimana kita mau masuk surga? Nah tidak kita ikuti jalannya Rasulullah SAW. Tata cara solat yang diterima adalah sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Pernah ada orang solat, ini solat, nyata-nyata solat, bukan duduk-duduk, bukan sekedar nak yang penting disemi, bukan sekedar ditahu. Ini solat, dia takbir, ruku, sujud, di sampingnya Rasulullah. Setelah salam dipanggil sini ke sini, irji. Sholli fa innaka lam tusolli. Ulangi sembahyangmu. Tinggal ngasembajang pokok sumpai. Tidak diterima salatnya. Rasulullah dapat wahyu dari Allah. Ini orang tidak diterima salatnya. Dia salat lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Salat jamaah sekalian, nagaukan. Apa kata Rasulullah? Irji fa innaka lam tusolli. Ulangi. Anda penuh sembahyang, Anda diterima. Sampai ketiga kalinya jamaah sekalian. Lihat. Orang sholat ini. Apalagi kalau tidak sholat sama sekali. Nah kita ini lampar di masjid belum tentu. Inaknya belum tentu. Bapak-bapak, ibu belum tentu diterima. Apalagi kalau tidak sama sekali. Cuma tentu kita berharap. Jangan putus asa. Yang penting kita berusaha kita pelajari bagaimana tata cara sholat yang benar. Kita menjaga keikhlasan. Tapi ini contoh di dalam hadis. Ternyata sebabnya tidak diterima sholatnya tidak ada tumak nina. Pada jangan ngemit to'ah. Terlalu cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Memang ceritanya. Jadi harus mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar kita mari surga kepindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad pinahangi, tarimai. Aking kuai talan tamar riak kalah. Jangan kemudian kita katakan wah ini tidak masuk di akal, ini bertentangan dengan yang saya dapatkan dari nenek moyang, ini bertentangan dari buku-buku yang saya pernah pelajari. Tidak boleh. Kalau sudah ada dari Rasul, terima, lapang dada. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Walaupun itu menjadi hobi. Walaupun itu menjadi hobi, ditinggalkan. Walaupun kita sudah kecanduan, pernah kita menang 1 kali, paling 1-2 kali kita menang. Sekarang lagi viral apa? Game online. Sampai pejabat-pejabat negara, Pak. Mulai dari DPR-nya ada yang kena. Kemarin ada salah seorang aparat negara menginfokan sudah 5 yang gantung diri kalah dengan judi online. Padahal pangkatnya luar biasa. Subhanallah. Ini bahayanya. Pangkat semuanya gantung diri, 5-5-nya. 5-5-nya. Ada juga di media itu, ini oknum, tentunya oknum. Kepala desa, dana desa nak pakai judi online. Minta maaf ini oknum ya. Bahkan beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ada orang mau daftar haji sama saya untuk tahun depan. Dia cerita, Ustaz, bukannya ini travel penipu toh? Saya bilang kenapa? Dia bilang trauma kah? Ini tetanggaku itu haji yang baru-baru ini sudah sampai di kantor travel, ternyata tidak ada yang jadi berangkat, menangis semua itu kasihan jamaah. Saya bilang kenapa? Dia bilang uang jamaah dipakai judi online. Subhanallah, ngeri-ngeri sedap jamaah.
Bayangkan kalau travel haji dan umroh, dana jamaah dipakai apa? Judi online. La ilaha illallah. Ini karena mengikuti apa? Mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti syaitan. Andai kata dia ikuti petunjuknya Nabi Muhammad, yang namanya judi kan diharamkan. Ya, diharamkan, tinggalkan. Karena itu akan kesengsaraan dunia akhirat. Tinggalkan. Apa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, terima dengan lapang dada. Kata Rasulullah SAW, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah bersumpah, demi Tuhan wahai Nabi Muhammad, mereka tidak dianggap beriman sampai mereka menjadikanmu pemutus setiap apapun masalahnya, apapun perkaranya. Ada perdebatan, ada perselisihan, ada perbedaan pendapat. Lihat mana ayat tak, mana hadis, bagaimana petunjuknya Nabi Muhammad. Kalau sudah ada, kita katakan sami'na wa ta'na. Saya mengalah. Ternyata salah pemahamanku selama ini. Ya, ternyata salah pendapatku selama ini. Ternyata salah yang kebiasaanku selama ini. Ternyata salah tradiksiku selama ini. Kalau sudah ada ayatnya, sudah ada hadis. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Dia tidak dapati di dalam dirinya, di dalam dadanya rasa berat untuk menerima. Pokoknya kalau ada mi ayat, ada mi hadis, alhamdulillah, ku terima minta. Walaupun mungkin awalnya agak berat, ya, karena mungkin ya butuh waktu, butuh proses. Tapi dia sudah terima, sudah lapang dada sudah. Ya, ini sudah ada dalilnya, saya terima, alhamdulillah. Nah, itu orang yang beriman. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang wajib untuk kita ikuti setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini dua patokan utama ini. Dua patokan utama jemaah sekalian. Andai kata ada ucapan manusia, sekalipun itu sahabat Nabi, muridnya Nabi Muhammad, tidak ada yang kalahkan ya ilmunya setelah Nabi Muhammad, tentu siapa? Muridnya. Murid langsungnya. Andai kata sahabat ini ada ucapannya, ada petunjuknya, itu bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad, tetap kita dahulukan ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika di musim haji, ya, ketika di musim haji, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu memberikan ceramah, memberikan bimbingan manasik kepada jamaah haji untuk melakukan haji dengan apa? Haji tamattu. Haji tamattu. Beliau jelaskan bahwa haji tamattu yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji itu ada 3 caranya. Bisa dengan qiran, bisa dengan ifrad, bisa dengan tamattu. Kalau qiran itu haji plus umrah. Ya. Haji plus umrah sekaligus pelaksanaannya. Jadi dia niatkan 2 niat, maukah haji sekaligus umrah, tapi 1 je pelaksanaan. Itu namanya haji qiran. Ya, wajib membayar wajib membayar hadyu, menyembelih. Ya. Yang kedua namanya haji ifrad. Dia pergi dari Indonesia ke Mekah untuk haji saja, tidak ada niatnya untuk umrah. Paling bagusnya adalah haji tamattu. Dia datang ke Arab Saudi, niatnya dan pertama yang dia lakukan adalah umrah dulu. Ya, umrah dulu. Setelah selesai rangkaian umrah, dia ganti pakaian, tamattu. Dia bernikmat-nikmat dan ganti pakaian. Kalau yang tadi tidak ganti pakaian. Ya, pakai ihram terus sampai selesai apa? Cukur rambut di tanggal 10, Ya, Dzulhijjah. Jadi kalau haji tamattu dia umrah dulu. Setelah umrah nanti tanggal 8 Dzulhijjah baru berniat haji lagi. Nah, ini yang paling bagus. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Abbas kepada jamaah haji ini bahwa yang paling bagus itu tuntunannya Rasulullah adalah tamattu. Ada yang bilang, tapi Abu Bakar dan Umar, ada yang menyebutkan sahabat yang lain, melarang. Wah, itu Ibnu Abbas marah radhiyallahu anhuma. Kata beliau, ya, qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar Umar yushiku an tanzil alaikum hijaratun min sama. Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar Umar.
Saya sangat takut ini, khawatir. Sampai hujan batu turun langit menimpa kalian. Ya, kenapa? Saya sudah sampaikan hadis, Rasulullah bersabda, kemudian kamu pertentangkan dengan ucapannya Abu Bakar dan Umar. Lihat jemaah sekalian, ya, Abu Bakar dan Umar tidak diragukan keilmuannya, tapi ketika bertentangan dengan ucapannya Rasulullah, tetap dahulukan ucapannya Rasulullah. Apalagi kalau cuma ucapan ya seperti saya, ucapan ya si A, si B, walaupun ilmunya segudang, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka kata siapa? Kata Imam Malik, kullun yuqbalu wa yuraddu min qawlihi illa hadal qabr. Setiap orang itu, ya, setiap manusia itu bisa diterima ucapannya, fatwanya, ya, ilmunya bisa juga ditolak. Kecuali ucapannya penghuni kubur ini. Beliau berada di sampingnya kuburannya Rasulullah. Artinya hanya ucapannya Nabi Muhammad boleh ditolak. Yang lainnya ditimbang. Cocok tidak dengan Al-Quran? Cocok tidak dengan hadis? Kalau cocok, terima. Kalau tidak, ya apa boleh buat, ditinggalkan. Ya, kita ambil dari Al-Quran dan hadis yang tidak ada keraguan. Makanya jamaah sekalian, 4 imam madhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini yang selalu kita dengar bahwa ini madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, ya kan? Madhab Syafi'iyah, madhab Hanabilah yang selalu diikuti. Mereka semua tidak pernah bilang ikuti saya, tidak pernah bilang ikuti madhabku. Bahkan kata mereka, apa kata mereka kepada murid-muridnya, kepada kaum muslimin yang datang setelahnya, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa sunnat Rasulullah fatruku qawli. Kalau saya ucapkan sebuah madhab, ada pendapat saya ucapkan ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah, tinggalkan ucapanku. Ini kata imam-imam madhab. Bahkan kata mereka, kalau sudah hadisnya sahih, itu pendapatku. Artinya apa? Artinya apa? Kalau ada pendapatku bertentangan dengan hadis sahih, hadis sahih pendapat saya. Ini berapa kekeliruan saya. Itu imam-imam madhab. Jadi alhamdulillah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita itu sangat-sangat sempurna, tidak ada cacat di dalamnya, ya. Dan kita tidak wajib untuk apa? Berpikir sendiri di dalam beribadah. Tidak disuruh, alhamdulillah. Tidak disuruh untuk mencari tata cara beribadah sendiri. Tidak disuruh untuk mencari jalan sendiri menuju surga. Kita cuma disuruh mengikuti. Ya, numaimun ni jama-jamana. Disuruh tajam minahan. Coba kira-kira kalau disuruh mencari masing-masing. Wah, sedangkan di dunia saja yang nyata-nyata mau disuruh cari, nah itu biasa susah didapat. Apalagi masalah akhirat, perkara gaib. Alhamdulillah, rahmat dan kasih sayang Allah itu keterangannya jelas. Bukan Al-Quran, diutus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya murid-murid, ya, bersambung sampai pada hari ini ilmunya terjaga, ya, ilmunya terjaga, ya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima falam tadillu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan 2 perkara, ya, di tengah kalian, apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Tidak sesat. Apa itu? Kitabnya Allah Al-Quran dan apa? Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tentu patokan kita yang ketiga adalah apa? Ijma'. Ijma' tentu tidak apa? Tidak akan keluar dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kias, ya, kias dalam ilmu fikih itu juga salah satu dasar. Namun tentu kias di sini, ya, kias di sini itu adalah kias yang mencocoki Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, tafadhal. Silahkan. Masih ada waktu? 3 menit. Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan, kalau ini melihat di media, Iya. Mengatakan tablik ini banyak dan tidak sesuai. Ada juga tablik mengatakan kami bertentangan begitu. Iya. Karena saya pada malam ini dulu ketika saya masih ketua juga di sini, kalau ada tablik, ada salah satu ini keluar semua tablik. Kemudian saya ini, Iya. makanya saya ini. Iya, Masya Allah. Karena saya pendapat saya seperti tadi. Iya. Dan saya juga ini sudah pertama saya tahun 89 saya ikut kajiannya Bapak. Masya Allah. Di Makassar dulu. Iya. Mungkin namanya jadi saya yang pertama. Masya Allah. Saya ikut sampai di Makassar. Setelah itu saya ikut lagi di Tablik. Iya. Setelah itu saya ikut lagi yang namanya Islam yang dilarang. Islam Jamaah. Berjamaah. Saya ikut tadi yang namanya itu hanya la ilaha illallah. Kemudian sekarang yang kelima. Oh gitu. Masya Allah. Iya, iya. Iya. Jadi saya ini mau minta pandangan. Masya Allah. Jadi saya sudah tahu kesimpulannya bahwa beliau ini, Masya Allah, beliau itu ya pencari kebenaran. Iya, patulah ya. Beliau sudah masuk kajian ini. Jadi begini, sebenarnya mudah. Ketika melihat tadi ada istilah salafi, ya, salafi itu bukan organisasi ya, dia sebuah pemahaman, mengikuti salafus saleh maksudnya. Ada yang namanya tablik, artinya sering berdakwah keluar. Kemudian tadi ada lagi nama Islam Jamaah yang dilarang di Indonesia, yang dulunya LDI, ya kan? Iya, LDI sampai sekarang. Kemudian ada lagi tadi yang tentang la ilaha illallah itu yang ada di kilo 5. Yang mana sebenarnya ini? Jadi mudah sebenarnya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, kata Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Apabila kamu berbeda pendapat tentang sebuah masalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mana ayatmu, mana hadismu? Ya, kalau memang betul-betul kamu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, nanti akan nampak itu. Akan nampak, oh ternyata ini memang selalu dia bilang ikuti Al-Quran dan hadis, tapi pun ikutan kita lerai ayatnya, ikutan kita lerai hadisnya. Nak kuayan nikupah, aku mau ikutan nangin, amin hamam aku. Ya, jadi alhamdulillah. Jadi kita pengajian ini jamaah sekalian, ini bukan pengajian sebuah organisasi ya, bahwa harus jamaah ikut sama saya, tidak. Saya cuma mengarahkan bahwa kalau mau beragama ini tadi tuntunannya, Al-Quran dan hadis. Bahkan kalau saya salah, bertentangan dengan Al-Quran hadis, tinggalkan. Karena kita bukan organisasi, hanya sebuah pemahaman yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Cuma karena waktu yang membatasi kita, nanti masyarakat bertanya kenapa terlalu panjang. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada waktu pada kesempatan yang lain untuk kita bisa bermajelis tempat ini. Kalau ada yang benar jamaah sekalian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada yang salah itu tentu dari saya pribadi. Dan dari syaitan, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.